Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Sebelum kita memulai perkuliahan ini, terlebih dahulu kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke. Saya lihat di sini semuanya cerah semua mukanya ya. Jam segini biasanya baru selesai sarapan pagi. Ya. Saya lihat Nyoman. Halo Nyoman, apa kabar? Sehat Nyoman? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Ini posisi lagi di luar ya. Di mana Nyoman? Di kantin Pak. Oh, di kantin ya. Oke, baik. Ya, saya lihat semua juga lagi berada di rata-rata ya, di ruangan yang terbuka. Ya, bagus sebenarnya ini salah satu untuk merefresh pikiran kita, apalagi pembelajaran ya. Pembelajaran lebih bagus secara terbuka. Oke, untuk tidak terlalu memperpanjang, saya langsung saja di pembahasan kita. Saya akan share screen saya. Oke, di sana apakah sudah tampil? Sudah Pak. Sudah Pak. Oke. Baik. Sudah Pak. Minggu lalu kita sudah bahas mengenai konsep basis data. Nah, ini lanjutan daripada pembahasan sebelumnya. Saya akan nanti juga, karena pertemuan sebelumnya belum saya tampilkan terkait dengan kontrak, saya akan jelaskan sedikit ya tentang kontrak perkuliahan kita. Mata kuliah sistem basis data. Oke. Adapun mata kuliah ini terdiri daripada 3 SKS, sifatnya wajib. Tujuan dari mata kuliah ini adalah pertama mampu menjelaskan konsep teoritis sistem basis data serta contoh penerapan sistem basis data di dunia bisnis. Nah, ini capaian 2. Mampu mendemonstrasikan perintah dasar sistem basis data sebagai penunjang dan memperkaya kemampuan dalam menyelesaikan kasus. Nah, yang keempat, terampil menciptakan sistem basis data berdasarkan kebutuhan secara berkelompok. Yang keempat, mampu menguraikan hasil kerja mandiri serta kelompok secara terukur dan benar. Nah, itu adalah tujuan capaian mata kuliah sistem basis data ini nantinya dalam 1 semester ke depan. Nah, adapun pembahasan dalam 1 semester ke depan adalah pertama kita akan mengetahui pengantar pengelolaan daripada basis data. Yang kedua adalah software atau aplikasi database management system, yang di sini kita menggunakan MySQL, dan cara instalasi daripada MySQL tersebut, termasuk memperkenalkan tool-tool pada editor PHP MyAdmin. Yang ketiga, perintah query, yaitu adalah perintah DDL. DDL ini adalah singkatan dari Data Definition Language. Dan kemudian yang keempat, kita akan mempelajari konsep sekaligus mempraktikkan perintah query DML, Database Management Data Manipulasi Language. Yang kelima, kita akan belajar konsep dan mempraktikkan sekaligus relasional. Konsep relasional, dan nanti konsep relasional ini ada lanjutannya berupa project, dan terakhir adalah membuat project akhir untuk mata kuliah sistem basis data secara berkelompok. Nah, ini adalah pembahasan kita selama 1 semester ke depan. Itu adalah sekilas kontrak perkuliahan kita. Nah, lanjut
lanjutan dari pembahasan konsep pengelolaan basis data. Pada minggu yang lalu saya sudah memperkenalkan atau kita sudah mengenal pengelolaan basis data dalam bentuk definisi dan bentuk basis data itu seperti apa. Nah, sekarang saya akan lebih menjelaskan tentang jenis pengelolaan basis data. Nah, sebenarnya dalam pengelolaan basis data ada dua jenis pengelolaan. Yang pertama adalah secara konvensional, yaitu pendekatannya menggunakan perangkat keras ya, atau perangkat fisik yang kita bisa rasakan keberadaannya. Kemudian adalah secara digital ya. Digital itu menggunakan perangkat lunak yang biasanya ini hanya bisa dilihat tapi tidak bisa dirasakan secara fisik. Nah, itu dia. Nah, mungkin saya akan memberikan kesempatan bagi mahasiswa maksud konvensional secara pengelolaan basis konvensional atau menggunakan perangkat keras. Nah, contohnya seperti apa alat data, contoh data yang perangkat keras atau konvensional ini. Ada yang bisa jawab? Silakan. Ya. Oke, baik. Saya rasa perlu saya apakan dulu. Saya jelaskan sedikit terlebih dahulu. Perangkat keras di sini seperti pengelolaan lembaran dalam bentuk fisik atau di print. Contoh, formulir. Saya contohkan, Anda pernah melihat contoh SPT atau pelaporan pajak, biasanya ada mengisi formulir SPT di kantor pajak. Pernah melakukan itu? Pernah ya, pergi ke kantor pajak, kemudian nanti kalau kita ingin melaporkan pajak itu biasanya ada formulir dalam bentuk cetak kertas itu ya, formulir. Nah, atau hal simpelnya seperti Anda daftar kuliah. Itu ada diberikan formulir fisiknya. Nah, itu diisi. Nah, itu salah satu contoh perangkat keras. Dia pendekatannya adalah fisik. Kemudian kita tulis, biasanya kita isi. Nah, itu adalah berupa pendataan secara pengelolaan data secara konvensional. Nah, adapun digital. Nah, digital ini seperti contohnya itu adalah peralihan sebenarnya dari yang manual atau menggunakan kertas itu digunakan menggunakan digital atau perangkat komputer di sini, yaitu adalah berupa sistem informasi atau aplikasi yang biasanya sebelumnya itu adalah pengisiannya menggunakan kertas lembaran. Sekarang untuk digital itu bisa digunakan, atau sistem informasi aplikasi itu bisa menggunakan input formulir langsung menggunakan perangkat media komputer, handphone. Nah, itu salah satu contoh. Selanjutnya, ini contoh tadi sudah saya ilustrasikan beberapa contoh. Ini bentuk fisik konvensional, data konvensional. Ini bisa kita lihat nih. Ini lembaran SPT ya, lembaran formulir ini ketika pendaftaran wajib pajak. Nah, ini contohnya. Ini kita lihat formulirnya, kita isi, kita tulis pakai pena. Ini adalah salah satu contoh data konvensional. Nah, saat ini untuk pendaftaran SPT formulirnya tidak perlu lagi ngisi seperti ini. Nah, kita menggunakan sistem atau aplikasi yang sudah ada dibangun. Nah, seperti ini. Nah, ini dia ya contoh fisiknya. Contoh ilustrasi lain dari sisi penyimpanan ya. Tadi sistem penggunaan atau manfaat penggunaan. Nah, sekarang sisi penyimpanan. Nah, sebelah kiri itu ada berupa dokumen yang tersimpan di dalam map ya. Kemudian disimpan dalam rak, tersimpan di dalam gudang. Nah, gudangnya luas sekali. Nah, jika cara kiri ini adalah cara konvensional, penggunaan cara konvensional ini
disimpan dalam bentuk digital itu hanya membutuhkan satu buah hard disk sebesar ini saja, ya, sudah mewakili satu gudang ini, ya. Bayangkan coba kapasitasnya yang bisa di-read. Oke, baik. Di sini ada yang mau bertanya sebelum saya lanjut ke pembahasannya? Silakan. Halo? Masih mengikuti mahasiswa? Ya. Ya, masih. Silakan, ada pertanyaan? Atau ada yang bisa menyampaikan selain daripada 7 kelebihan atau kelebihan dari 2 kelebihan dari konvensional dan kelebihan daripada 7 kelebihan daripada digital? Ada yang bisa memberikan contoh lain? Silakan. Ada? Oke, sekarang lanjut. Sebutkan contoh, satu contoh. Yang ini untuk pendaftaran wajib pajak, ya. Nih yang konvensional. Sekarang saya sebutkan satu contoh selain ini. Pengelolaan basis data secara konvensional. Ayo, bisa jawab? Siapa yang bisa jawab? Banyak sebenarnya, ya. Izin menjawab, Pak? Iya, silakan. Ya. Kalau konvensional itu seperti pendaftaran di rumah sakit, terus masuk ke rekam medisnya, seperti itu, Pak? Iya, benar sekali. Pendaftaran di rumah sakit contohnya secara konvensional itu diberikan biasanya formulir dalam bentuk fisik, ya. Tapi sekarang pendaftaran itu langsung datang ke rumah sakit. Nah, kalau secara digital seperti apa saat ini? Di rumah sakit jadi? Izin menjawab, Pak. Silakan. Untuk yang secara digital sendiri bisa dilakukan secara aplikasi atau website dari perusahaannya, Pak? Ya, benar, dari rumah sakit itu sendiri sekarang sudah ada layanan yang namanya pendaftaran by digital. Ada yang melalui WhatsApp malahan, ya. WhatsApp itu salah satu penggunaan digital juga. Nah, pendaftaran tidak perlu lagi langsung datang ke rumah sakit yang cara konvensional dijelaskan oleh salah satu tadi. Namun secara digital itu juga bisa didaftarkan, tidak perlu ke rumah sakit, langsung saja melalui WhatsApp. Nah, itu juga secara digital. Dan juga bahkan lebih bagusnya menggunakan aplikasi. Beberapa rumah sakit itu sudah bisa menggunakan pendaftaran langsung menggunakan aplikasi malahan, ya. Ada contoh lain silakan selain rumah sakit? Ya, silakan. Siapa lagi yang bisa jawab? Ya, secara di kampus kita salah satu contohnya pendaftaran itu tidak menggunakan formulir cetak lagi, ya. Sekarang udah by sistem pengisian KRS, ya. Itu semua sudah digital. Oke, kita lanjut pembahasan berikutnya. Ada nggak yang bisa membedakan sebelum masuk? Ada nggak yang bisa membedakan tadi dari ilustrasi, contoh gambar dan perbedaan dan kelebihan dan kekurangan dari konvensional digital? Ada nggak yang bisa menjawab apa yang membedakan antara konvensional dan digital pengelolaannya? Ayo. Apa bedanya? Ayo. Ada yang bisa? Contoh. Bedanya Pak bisa dirasakan, ya. Konvensional dengan cara menyentuh dokumen itu langsung, ya. Tapi kalau secara digital itu tidak bisa disentuh dokumennya, Pak, hanya bisa dilihat. Nah, itu.
Ada lagi contoh lain, silakan. Apa yang membedakannya? Ya, Izin menjawab, Pak. silakan. Perbedaannya yaitu dalam membutuhkan ruang, Pak. Ruang Ya, untuk ya membutuhkan ruang penyimpanan. digital cuma membutuhkan sedikit space, sedangkan konvensional itu membutuhkan contohnya satu ruangan. Oke, baik ya. Penggunaan kapasitas penyimpanan ruang tempat maksudnya ya. Itu yang konvensional membutuhkan besar, tempatnya besar, yang digital cukup kecil penyimpanannya sudah gitu ya. Ada lagi yang bisa menambahkan? Oke, selain itu adalah yang membedakannya adalah media. Pertama adalah jika penggunaan konvensional biasanya terpaku terhadap lembaran fisik dan pena ya. Dan kalau digital itu menggunakan media komputer seperti PC, laptop, handphone ya. Nah, itu media yang bisa digunakan. Nah, sekarang kita bahas tentang digital. Nah, biasanya media digital itu digunakan dalam bentuk sistem ya. Makanya namanya sistem basis data. Jadi, media digital dalam pengelolaan basis data itu membutuhkan sistem, yaitu namanya sistem basis data. Nah, adapun tujuan pengelolaan sistem basis data dengan cara adanya sistem basis data, pertama dapat mencegah kesamaan data. Sama tadi sudah disampaikan sebenarnya. Kemudian mencegah data rusak, mempermudah akses data, mempertimbangkan masalah keamanan dan data. Nah, lebihnya arahnya ke sini sebenarnya. Pertama adalah menghindar data yang sama, mencegah data rusak, mempermudah akses data. Nah, mempermudah akses data ini seperti kita mampu untuk men-sharing atau membagi data ke siapapun melalui perangkat digital. Salah satunya dokumen jadwal mata kuliah. Nah, itu bisa kita share ya. Kita share ke email bisa, ke WhatsApp bisa. Nah, itu salah satu mempermudah akses data. Atau di dalam sistem informasi itu tersebut, itu bisa diakses oleh bagian siapapun. Selagi dia bisa login, maka dia bisa dibagikan. Nah, tadi keamanan ini adalah salah satu supaya orang tidak bisa masuk, memberikan berupa user atau password. Kayak contoh perusahaan penerapan sistem basis data yang saat ini ya. Ini perusahaan-perusahaan salah satu contoh Pertamina atau BNI lah ya tepatnya, atau Tokopedia. BNI ini sudah menggunakan by digital, rata-rata by digital semua. Mulai dari transaksi transfer. Dulu kalau transfer itu saat ini masih ya saya lihat. Tapi pengembangannya sudah bisa ada namanya aplikasi ya. Dulu BNI kalau di bank ingin transfer datang ke teller atau ke ATM, ke teller, tuliskan di formulir untuk transfer berapa jumlahnya, datang ke teller, nanti akan ditransfer seperti itu. Saat ini sudah ada namanya aplikasi ya. Aplikasi jadi langsung diinstal di perangkat handphone, ya udah kita bisa melakukan transfer ataupun top up, semuanya bisa kita lakukan. Nah, dari perusahaan yang tampil di sini, selain dari perusahaan ini, apalagi contoh lainnya? Ayo, siapa yang bisa jawab?
contoh perusahaan lain yang sudah menggunakan sistem basis data. Ayo, siapa yang bisa? Izin menjawab, Pak. Silakan. WhatsApp contohnya, Pak. WhatsApp. Ada lagi? Aplikasi Peduli Lindungi, Pak. Peduli Lindungi. Peduli Lindungi tak perlu lagi datang ke kecamatan, kelurahan, ya. Mesti harus didata. Sekarang udah ada. Didata langsung by system. Oh, udah langsung aja udah tahu. Nanti pakai aplikasi Peduli Lindungi, begitu scan, cek, oh ternyata sudah vaksin. Nah, sudah vaksinnya udah tahu keberapa, tanggal berapa, dan detail ya. Ada lagi selain aplikasi melindungi? Banyak sebenarnya perusahaan-perusahaannya. Memang mengharuskan semua udah menggunakan sistem. Kalau tidak ya tidak. Kalau tidak maka perusahaan tadi akan tertinggal ya. Nah, kita contohkan sekarang ada di Garuda Indonesia. Perusahaan Garuda Indonesia ini perusahaan apa nih? Pesawat, Pak. Iya, maskapai ataupun apa ya? Lebihnya transportasi udara. Udara, Pak. Iya, transportasi udara yang komersil. Nah, ini biasanya di sisi mana sistem basis datanya digunakan? Pada saat apa? Pemesanan tiket. Iya, benar. Salah satu pemesanan tiket. Ya. Contoh lain nih, contoh ada perusahaan yang nama Matahari. Nah, Matahari. Tahu nggak perusahaan Matahari ini? Perusahaan apa? Matahari? Nggak tahu ya? Tempat apa nih? Tempat perbelanjaan, Pak. Iya, tempat belanja. Nah, contoh basis data penerapannya ketika apa? Ketika ingin berbelanja mungkin, Pak. Iya, ketika belanja atau pembayaran. Nah, itu dia. Ya. Next. Nah, cara kerja basis data ini sebenarnya ada 3, saling terintegrasi. Jadi menggunakan server. Server itu terhubung di antara klien, ya. Lintasnya ini bisa lintas lokal, bisa kota, negara, bahkan benua sekaligus dunia, ya, bisa terjangkau. Itu yang dinamakan terhubung oleh internet, ya, berdasarkan internet. Kemudian dengan adanya saling terintegrasi menggunakan jaringan internet, sehingga dia bisa mampu untuk diakses dimanapun di seluruh dunia. Dia mampu untuk membagi data berdasarkan permintaan dari klien. Contoh, saya ingin mencari contoh aplikasi browser Google, ya, Google Browser. Mencari gambar manusia di request dari klien, kemudian enter, klien meminta request ke server mencari data, kemudian memberikan ini loh gambar manusia. Nah, seperti itu adalah saling berbagi. Keamanan yang dalam bentuk username password, ya, hanya bisa diakses oleh orang yang dibolehkan. Nah, itu cara kerja basis data. Nah, saya contohkan pengelolaan basis data di dunia bisnis. Nah, contoh kita balik lagi ke kantor pajak, ya. Dari 3 konsep sistem basis data, saling integrasi, berbagi, dan keamanan. Nah, kantor pajak Jakarta, Bandung, Surabaya, Makassar, seluruh, ya, kota yang ada di Indonesia, kantor pajak ini saling terhubung. Sehingga Anda ingin mendaftar nasabah atau mendaftar sebagai warga negara untuk membayar pajak. Nah, itu tidak perlu harus ke kota Pekanbaru. Kebetulan Anda sekarang lagi
berdinas di Jakarta. Ya perlu, ya sudah bayarnya di Jakarta saja. Lalu datanya Pak, kan datanya saya di Pekanbaru. Tidak, karena secara digital dia mampu untuk berbagi data dan saling terintegrasi. Nah itu dia. Nah itu contoh ilustrasi. Jadi dari berupa layanan pajak ini dia mampu untuk mengakses data apabila Anda ingin membayar pajak tahun lalu atau ingin mengetahui ini yang bayar pajak atas nama siapa ya. Wow, ternyata tidak perlu membayarnya atau tidak perlu menanyakan ke Pekanbaru. Bayarnya Jakarta, tanya ke Pekanbaru. Umpamanya nanyanya melalui telepon, umpamanya tidak perlu, langsung saja di sistem basis datanya secara otomatis sudah mampu untuk men-sharing atau membagikan data yang kita inginkan. Seluruh malahan ya, termasuk data yang ada di Makassar, Surabaya, itu mampu untuk dilihat. Itu yang namanya sistem terintegrasi dan berbagi. Keamanannya apa Pak? Jadi untuk mengakses sistem pajak ini, itu hanya orang yang kantor pajak saja yang bisa mengakses. Dengan cara ketika kita masuk ke sistem itu, dia meminta username dan password. Jadi orang biasa seperti kita tidak bisa untuk menginputnya langsung. Ya, itu hanya orang yang bisa mengakses itu adalah dalam bentuk keamanan. Nah, itu dia. Oke, itu saja untuk pembahasan kita hari ini. Selanjutnya untuk tugas di rumah ya, ini secara mandiri ada 4 tugas. Silahkan Anda kerjakan. Ini nanti akan saya share di grup, soalnya ada 4, Anda kerjakan minggu depan dikumpulkan dalam bentuk makalah ya. Sebelum saya tutup atau saya jelaskan pembahasan minggu depan, ada yang mau ingin bertanya? Silakan. Ada yang ingin bertanya? Ya. Oke, saya kira paham semua. Untuk pembahasan minggu depan kita bahas pertama adalah pengertian basis data atau DBMS. Sekaligus kita akan mengenal yang namanya perintah query ya, standar query language. Nah, kemudian yang kedua jenis DBMS, fungsi dan perintah-perintah SQL, mengenal perintah-perintah DDL dan DML. Nah, ini akan kita bahas minggu depan. Itu saja untuk pertemuan kita hari ini. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Minggu depan dikumpulkan dalam bentuk makalah. Persiapkan. Selanjutnya adalah materi 4 ini. Silakan Anda cari dulu dan Anda pelajari. Minggu depan akan kita bahas ya. Itu saja dari saya. Sebelum saya tutup, terakhir ada yang ingin bertanya, silakan. Silakan. Oke, saya rasa cukup ya. Itu saja. Demikian pertemuan kita hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang semuanya.